Bab 256, Tuan Pedang Raksasa. Berbagai pihak memberikan reaksi yang beragam, namun pada akhirnya tidak ada yang berani bertanya lagi karena takut mendapat masalah. Orang kejam yang bisa menghancurkan keluarga Cliff bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Adapun orang-orang biasa, mereka melakukan apapun yang seharusnya mereka lakukan. Kemerosotan keluarga Cliff langsung menjadi pembicaraan setelah makan malam. Berbagai teori konspirasi, teori pembingkaian, dan teori retribusi bermunculan satu demi satu. Beberapa mengatakan bahwa keluarga Sen diam-diam mendambakan saham keluarga Cliff dan mengirim pembunuh untuk membunuh ayah dan anak keluarga Cliff untuk menggantikan mereka. Beberapa orang juga mengatakan bahwa ada perselisihan internal dalam keluarga Cliff. Rubio Cliff, saudara laki-laki dari kepala keluarga Cliff yang awalnya diusir ke Pulau Hong Kong, kembali untuk membalas dendam dan mendapatkan kembali posisinya sebagai kepala keluarga. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa keluarga Cliff telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu, tetapi sekarang mereka telah menyinggung orang yang kejam dan dibungkam, dan mereka pantas mendapatkannya. Di tengah kemarahan publik, seluruh kota Jinling dilanda kekacauan. Untungnya, dengan Boren Samson, Robert Flip, dan lainnya yang diam-diam menenangkan keadaan, tidak ada masalah. Dan hanya sedikit orang yang mengetahui kebenarannya, seperti keluarga Sen, keluarga Walker, keluarga Duan, keluarga Lee, Del. Namun, bagaimanapun juga, setelah kejadian ini, hanya ada satu akibat, yaitu mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Cliff di kota Jinling. Pada saat yang sama, pola provinsi Houston juga mengalami beberapa perubahan halus. Keluarga Lee, yang awalnya sangat sederhana, telah sering berpindah-pindah akhir-akhir ini, mengakuisisi sejumlah perusahaan satu demi satu, dan telah mencapai kerjasama strategis yang mendalam dengan farmasi Tattoo Mills, menjadi agen umum Liquid of Life kota Jinling. Keluarga Sen, yang dikenal sebagai keluarga miliarder, juga menjadi rendah hati. Putra tertua dari keluarga Sen, Sen Liwen, pria sombong yang mencintai gadis-gadis terkenal, dikirim ke luar negeri langsung karena alasan yang tidak diketahui setelah kakinya sembuh. Adapun sisa harta benda keluarga Cliff, dengan cepat dibagi dan dimakan oleh Duan, Walker, Lee dan keluarga lainnya. Lurus ke barat daya kota Jinling, sekitar 500 mil jauhnya, ada sebuah gunung bernama Gunung Jufeng. Seperti namanya, gunung ini terlihat sangat megah dan tebal, membentang di Blue City, Mount Wild, Berlin dan kota-kota lainnya. Ada sekte sekuler di Gunung Jufeng yang disebut Sekte Pedang Agung. Pada akhir dinasti Qing, murid-murid Sekte Pedang Agung sering membawa pedang besi besar di punggung mereka dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa sulit, dan cukup terkenal di daerah setempat. Saat ini, gunung di depan telah menjadi tempat indah di bawah pengembangan Blue City dan pemerintah kota lainnya, dan gerbang pedang raksasa yang dulu terkenal telah sepenuhnya menjadi situs terkenal dan bersejarah untuk dinikmati wisatawan. Banyak terdapat satwa liar di pegunungan belakang Gunung Jufeng, tidak dapat diakses dan menjadi kawasan lindung. Di pegunungan tinggi dan hutan lebat, saya melihat seorang pria parubaya botak mengenakan pakaian preman dan membawa pedang raksasa di punggungnya. Dia berjalan tanpa alas kaki seperti seorang petapa di tanah yang ditutupi duri dan dedaunan, dan berjalan selangkah demi selangkah ke dalam hutan lebat. Tak jauh dari situ, seekor macan tutul dengan bintik-bintik lebat sedang membungkuk di atas batang pohon, terlindung dedaunan, menunggu kedatangan seorang pria parubaya botak. Pria parubaya botak itu bergerak maju selangkah demi selangkah, seolah-olah dia tidak merasakan bahaya sedikit pun, matanya sedikit terkulai, seolah-olah dia sedang tidur, dan dia hanya bergerak maju secara mekanis. Saat berikutnya, pupil Cita dipenuhi dengan cahaya yang ganas, dan dengan keempat kakinya mengerahkan kekuatan, ia menukik turun dari pohon secepat kilat, kedua cakar depannya terbentang lebar, taringnya bersinar dengan cahaya dingin ketika ia membuka mulutnya, dan ia menggigit leher pria parubaya botak itu dengan keras. Krisis melanda. Pria parubaya botak itu akhirnya mengangkat kelopak matanya. Pengadilan kematian. Tanpa melihatnya bergerak sama sekali, pedang raksasa seperti panel pintu di belakangnya tiba-tiba terbang keluar dan langsung dipegang di tangannya. Pedang itu jatuh. Cita yang sangat ganas itu terbelah menjadi dua dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan usus serta organ dalamnya jatuh ke tanah. Pria parubaya botak itu membunuh macan tutul itu dengan satu pedang, tetapi tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia melihat ke depan dan berkata dengan suara dingin, "Hantu tua Kemdel, sekarang kamu di sini, berhentilah bersembunyi. Apakah kamu masih menginginkanku untuk mengundangmu?" Haha, Tuan Pedang Raksasa memang pantas mendapatkannya. Menurutku aku memiliki keterampilan penyembunyian yang bagus, tapi kamu masih bisa melihatnya sekilas. Aku mengagumimu. Saat tawa tajam terdengar, seorang lelaki tua kurus berjubah putih dan wajah sepucat kematian berjalan perlahan keluar dari hutan lebat.
Saat dia melihat lelaki tua itu, lelaki parubaya botak itu mengerutkan kening dan mencibir. Hantu tua Kemdel, kenapa kamu datang ke sekte pedang raksasaku? Apakah kamu ingin membunuhku? Yang mulia pedang raksasa telah salah paham terhadapku. Pria tua kurus itu terkekeh dan berkata, saya di sini untuk meminta kerjasama Anda. Kerjasama, pria parubaya botak itu mengerutkan kening dan mencibir, bagaimana aku, sekte pedang raksasa, bisa bekerja sama denganmu dalam penyembunyian? Lalu bagaimana jika masalah ini ada hubungannya dengan Gua Changming Sword Immortal? Setelah mendengar ini, lelaki botak tanpa ekspresi itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan matanya menjadi sangat tajam. Dia menatap lelaki tua kurus berbaju putih itu dan bertanya, Pak Tua Kemdel, apa maksudmu dengan ini? Tahukah kamu, keberadaan dari Gua Abadi Pedang Changming? Lelaki tua kurus itu tersenyum lebar, tapi matanya dingin dan menakutkan, berkata, saya tidak tahu, tapi, saya tahu, ada yang tahu. Siapa? Aiden. Mata pria parubaya botak itu berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, siapa Aiden? Orang tua kurus itu mencibir dan berkata, Saudara Mokatareo, jangan tidak sabar, dengarkan aku pelan-pelan. 5 menit kemudian. Mata pria parubaya botak itu bergerak sedikit, dan warna aneh muncul di wajahnya. Menurut kata-katamu, anak laki-laki bernama Aiden itu berada di puncak alam transformasi. Itu sangat mungkin, jika tidak, Seventeen dan yang lainnya tidak akan jatuh ke tangannya. Menarik, sudah berapa lama aku berlatih keras hingga monster seperti itu muncul di Provinsi Houston? Pria parubaya botak itu tersenyum cerah. Nah, sudah waktunya pedangku yang tak bermata keluar lagi. Orang tua kurus itu tampak sangat gembira ketika mendengar ini, Saudara Mokatareo setuju untuk bekerja sama dengan saya. Pria parubaya botak itu tersenyum tipis, menggerakkan tubuhnya, dan langsung menghilang dari tempatnya. Kami akan membicarakan kerjasama setelah saya memastikan keaslian kata-kata Anda. Wajah lelaki tua kurus itu langsung menjadi gelap, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Cahaya dingin di matanya menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, tanggal 21 Juli. Itu adalah hari ketiga setelah Aiden membunuh ayah dan anak keluarga Cliff. Di halaman belakang villa keluarga Lee, Aiden sedang berbaring di kursi anyaman, bermain dengan peta batu yang didapatnya dari Teddy Cliff. Dia sudah memiliki peta dan tokennya, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifik Gua Immortal Changming. Mungkinkah dia ingin bekerja sama dengan Mauren atau Boren Samson? Aiden mengerutkan kening dan menghela nafas. Jika memang tidak ada cara lain, maka dia harus bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, dengan kekuatannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Guru, Sendauru ada di sini. Saat Aiden sedang bermeditasi, Nico datang dari belakang dan membungkuk. Pada saat ini, aura Nico tertahan, tetapi rasa dingin di matanya semakin dalam. Dengan pil pil jeruk kecil yang diberikan oleh Aiden, dia telah menembus ke tahap tengah kekuatan batin. Tahukah Anda, baru sebulan lebih dia mengikuti Aiden, namun kekuatan internalnya sudah mencapai tahap tengah, kecepatan ini bahkan lebih dibesar-besarkan daripada mengendarai roket. Aiden mengangguk, saya mengerti, tolong undang mereka. Iya, jawab Nico dan langsung pergi. Hari ini adalah hari terakhir Aiden menetapkan 3 hari bagi Sendauru untuk melunasi utangnya. Bab 257, Rencana Sendauru. Segera, Sendauru dan Senronghuan, mengenakan pakaian kasual hitam, berjalan di bawah bimbingan Nico. Tuan Palmer, ketika Sendauru melihat Aiden, ada sedikit kerumitan di kedalaman matanya, dan ada sedikit kekaguman di ekspresinya. Masalah keluarga Cliff dan putranya tersebar luas di kota Jinling, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kebenarannya? Bahkan aliansi antara Boren Samson dan keluarga Bai bukanlah lawan Aiden. Siapa lagi di kota Jinling selain Zui Renduan yang bisa mengalahkannya? Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa meskipun keluarga Sen memiliki sejumlah modal, itu tidak jauh lebih baik daripada keluarga Cliff. Jika mereka benar-benar membuat marah Aiden, konsekuensinya akan sama dengan keluarga Cliff dan putranya. Jika sebelumnya dia masih mengkhawatirkan wajah dan menolak tunduk pada Aiden, namun kini setelah melihat nasib keluarga Cliff, dia langsung memutuskan untuk datang ke Aiden untuk merundingkan perdamaian. Aiden pada dasarnya adalah orang gila dan bisa melakukan apa saja, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat dia mengirim Sen Liwen ke luar negeri sebelumnya, itu adalah tanda kelemahan Aiden. Di belakang Sendauru, Senronghuan berdiri diam, dengan sedikit keengganan di matanya, tetapi lebih dari itu adalah ketakutan.
Aiden melirik Shen Daoru dan Shen Ronghuan, tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Shen punya banyak hal yang harus dilakukan, kenapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya? Tuan Palmer bercanda. Shen Daoru merendahkan sikapnya kali ini dan berkata sambil tersenyum, ada banyak kesalahpahaman antara keluarga Shen dan Tuan Palmer sebelumnya. Shen ada di sini untuk meminta maaf hari ini. Oh, Aiden menatapnya dengan setengah tersenyum. Ronghuan, Shen Daoru mengerutkan kening dan berteriak. Shen Ronghuan menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Aiden, dan membungkuk, Tuan Palmer, saya telah banyak menyinggung perasaan Anda atas apa yang terjadi sebelumnya. Mohon bermurah hati dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Ronghuan ada di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah, dan dia memandang Shen Ronghuan dengan tenang, tanpa niat untuk berbicara. Baru setelah Shen Ronghuan berdiri membungkuk dan berdiri selama setengah menit, Aiden dengan malas berkata, Tuan muda Shen serius. Ini hanya masalah kecil, saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Kebencian jauh di dalam mata Shen Ronghuan menghilang, tetapi ketika dia berdiri, dia berpura-pura bersyukur dan berkata, terima kasih, Tuan Palmer. Shen Daoru sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan cek dari tubuhnya dan berkata, ini adalah cek pembawa dari Bank HSBC. Jumlahnya tepat 2,5 miliar. Mohon diterima, Tuan. 500 juta yang kami bayarkan akan dianggap sebagai permintaan maaf keluarga Shen kami untuk Anda. Saat Aiden mendengar ini, alisnya tiba-tiba terangkat. 2,5 miliar. Sungguh sebuah tindakan yang luar biasa. Bahkan Aiden dikejutkan oleh Shen Daoru. Saya ingin membayar 2 miliar sebelumnya, yang merupakan harga permintaan yang sangat tinggi. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Shen dan keluarga Duan akan membayar dengan jujur. Tetapi sekarang saya tidak menyangka bahwa keluarga Shen akan benar-benar mengeluarkan banyak darah dan membayar tambahan 500 juta. Ini 500 juta, bukan 50 juta atau 5 juta. Bahkan dengan kekayaan bersih Shen Daoru, menghabiskan 2,5 miliar sekaligus akan menjadi hal yang berlebihan. Rudao Group mengatakan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 100 miliar, namun kepemilikan saham Shen Daoru tidak terlalu tinggi, dan kekayaan bersihnya hanya sekitar 10 miliar. Untuk mengambil hampir sepertiga kekayaannya sekaligus, keberanian Shen Daoru melampaui batas jangkauan orang lain. Aiden mulai memperhatikan Shen Daoru dengan cermat untuk pertama kalinya. Mengenakan setelan jas yang pantas, rambutnya disisir rapi, dan kacamata berbingkai bulat di pangkal hidungnya menambah sentuhan elegan pada dirinya. Ia layak menjadi taipan bisnis yang memulai dari awal di kota Muteburi dan mencapai nilai pasar 100 miliar. Kesabaran dan keberanian seperti ini melampaui perbandingan orang biasa. Tuan Shen mengejutkan saya, Aiden berkata sambil tersenyum, baiklah, karena Tuan Shen sudah menyebutkan ini, saya tidak berniat mempermalukan Anda lagi. Saya akan menerima cek ini. Shen Daoru menghela nafas lega, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Aiden berkata dengan ringan, mulai sekarang, saya akan menyelesaikan semua dendam antara keluarga Shen dan saya. Saya tidak akan menyusahkan keluarga Shen, tetapi Anda, keluarga Shen, tidak diperbolehkan memprovokasi saya, jika tidak, Tuan Shen harus memahami metode saya. Shen mengerti. Shen Daoru menjawab dengan suara yang dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatur kata-katanya dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Palmer, sekarang kesalahpahaman kita telah terselesaikan, apakah menurut Anda kita bisa bekerja sama? Bekerja sama? Ya, mata Shen Daoru bersinar, dan dia tersenyum dan berkata, Shen tahu bahwa cairan kehidupan diproduksi oleh farmasi lebah hijau milik Nona Palmer, tetapi pengembangnya adalah Tuan sekarang, meskipun kota Jinling sudah memiliki farmasi Tatum dan grup Li tersebut bertindak sebagai agen Liquid of Life, namun dengan kekuatan kedua perusahaannya, mereka masih jauh dari mampu menjangkau pasar nasional. Tetapi Rudao Group berbeda. Rudao Group memiliki banyak bisnis dan memiliki saluran penjualan hampir di seluruh negeri. Jika kita dapat bekerja sama dengan Rudao, jumlah penjualan Liquid of Life mungkin akan meningkat beberapa kali lipat. Aiden tiba-tiba mengerti. Shen Daoru memang seorang pengusaha murni, dan dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Ini mungkin tujuan utama dari niat baiknya terhadap dirinya saat ini. Saya mengerti maksud Tuan Shen. Aiden tersenyum ringan dan berkata, tetapi mengenai masalah agen Liquid of Life, saya tidak bertanggung jawab untuk menghubungi Anda. Jika Anda benar-benar ingin bekerja sama, Anda dapat berbicara dengan saudara perempuan saya. Shen Daoru langsung senang. Tidak ada penolakan. Selama tidak ada penolakan, masih ada peluang. Cairan kehidupan adalah sepotong besar lemak. Bahkan keluarga Duan, keluarga Cliff sebelumnya, dan bahkan keluarga Bai dan keluarga Palmer di ibu kota ingin mendapatkannya, tetapi mereka tidak dapat melewati Aiden dan harus menyerah.
Aiden pernah berselisih dengan keluarga Sen-nya sebelumnya. Meskipun dia mendambakan hak untuk mewakili cairan kehidupan, dia tidak punya kesempatan. Sekarang setelah perseteruan itu hilang, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan itu? Bolehkah saya bertanya apakah Nona Palmer masih di Muteburi sekarang? Sen Daoru tidak sabar. Jika dia ada di Muteburi, saya akan kembali dan berbicara dengan Nona Palmer segera. Aiden tersenyum ringan dan berkata, Tuan Sen, mohon bersabar. Malam ini sepupu saya Harun dan Guru Tatum akan bertunangan di Hotel Internasional Meishan. Kakak saya juga akan datang saat itu. Tuan Sen dapat berbicara dengannya nanti. Oh, mata Sen Daoru bergerak sedikit dan dia tersenyum, kalau begitu aku pertama-tama akan memberi selamat kepada Tuan Li atas nama keluarga Sen. Aiden memberi isyarat kepada Nico untuk menyerahkan 2 undangan kepada Sen Daoru dan mereka berdua, sambil berkata, ini adalah undangan makan malam pertunangan. Tuan Sen dan Tuan Muda Sen juga diundang untuk datang dan menikmati. Oke Tuan Aiden. Tunggu sampai mereka berdua pergi. Harun, yang belum muncul, berjalan entah dari mana, menatap Aiden, dan berkata tanpa daya, Aiden, apakah kamu benar-benar berencana mengundang keluarga Sen dan putranya ke pesta pertunanganku? Aiden tersenyum dan berkata, sepupu tidak setuju. Aku tidak keberatan, kata Harun tanpa daya, tapi dengan adanya kamu di sini, aku selalu merasa ada semacam kejutan di pesta pertunanganku. Aiden tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Apakah Anda memuji saya atau menyakiti saya? Di jalan masuk di luar villa keluarga Lee, sebuah Rolls-Royce hitam melaju dengan mulus, diikuti oleh beberapa Land Rover tinggi di belakangnya. Di kursi belakang Rolls-Royce, Sen Daoru dan Sen Ronghuan duduk bersebelahan. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin menghadiri pesta pertunangan antara Bailey Tatum dan Harun? Kaki kakakku dipatahkan oleh Aiden karena wanita jalang itu. Diam. Bab 258, Archie Palmer. Di dalam gerbong, sebelum Sen Ronghuan selesai berbicara, ekspresi Sen Daoru tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan dingin, diam. Sen Daoru terlihat sangat serius, menatap Sen Ronghuan, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak ingin mendengar kata-kata seperti ini lagi, apakah Anda mengerti? Sen Ronghuan tampak sedih, tapi dia harus mengangguk, ya. Setelah hening beberapa saat, Sen Daoru menghela nafas dan berkata, sekarang sayap Aiden semakin kuat, dengan kekuatannya, hampir tidak ada seorang pun di kota Jinling yang dapat menandinginya. Yang lebih penting adalah kali ini dia membunuh ayah keluarga Cliff dan anak, tapi tidak terjadi apa-apa. Inilah yang paling membuatku khawatir. Apa maksudmu? Kali ini ayah dan anak dari keluarga Cliff meninggal. Keluarga Cliff, yang telah berdiri di kota Jinling selama bertahun-tahun, hancur total. Namun, hal sebesar itu sama sekali tidak menimbulkan banyak masalah di kota Jinling. Keluarga Duan, keluarga Walker, dan Boren Samson dari wilayah militer Houston dan lainnya bahkan tidak melakukan satu gerakan pun. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Sen Ronghuan terdiam beberapa saat dan berkata, mereka tidak ingin bermusuhan dengan Aiden. Sen Daoru tersenyum dan berkata, bukannya mereka tidak ingin bermusuhan dengan Aiden, tapi mereka tidak berani. Mata Sen Ronghuan terkejut, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Sen Daoru berkata dengan penuh arti, orang-orang tua ini lebih berharga daripada yang terakhir. Aiden adalah orang yang melanggar hukum, dan dia sangat kuat. Jika dia menjadi gila, siapa yang menderita itu? Terlebih lagi, di belakang Aiden, ada juga keluarga Wang dan Feng Zun dari Istana Surgawi yang memiliki sikap tidak jelas. Sekarang tidak ada yang berani memprovokasi Aiden dan keluarga Li di kota Jinling. Setelah mendengarkan analisis Sen Daoru, Sen Ronghuan terdiam lagi, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Dia membanggakan dirinya sebagai orang yang sangat pintar dan memiliki kota yang dalam, tetapi sekarang dia dibutakan oleh kebencian di hatinya dan tidak dapat melihat dengan jelas situasi saat ini sama sekali. Setelah mendengar nasihat Sen Daoru, dia akhirnya terbangun tiba-tiba. Omong-omong, keluarga Sen tidak terlalu membenci Aiden, tapi dia menderita banyak kekalahan di tangan Aiden dan merasa tidak seimbang. Namun, jika mentalitasnya terus berlanjut, keluarga Sen mungkin juga akan mengalami bencana. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya sangat ingin mengirim Sen Liwen ke luar negeri. Jika dia tidak diusir, dengan sifat pendendamnya, dia pasti akan membalas Aiden, dan pada akhirnya dia bahkan dapat menyebabkan bencana bagi keluarga Sen. Memikirkan hal ini, punggung Sen Ronghuan terasa dingin, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya perlahan menjadi serius, dia menundukkan kepalanya ke arah Sen Daoru dan berkata, ayah, saya salah. Sen Daoru menatapnya dalam-dalam, menunjukkan sedikit kelegaan, dan berkata, bagus jika kamu bisa mengerti.
Ini adalah berkah tersembunyi. Kali ini mungkin keluarga Sen kita yang dapat mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kendala keluarga Duan. Sen Ronghuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, diam-diam menghela nafas bahwa segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Aiden, yang awalnya adalah musuh, kini telah menjadi penyelamat keluarga Sen mereka. Di saat yang sama, keluarga Duan. Di samping kolam renang luar ruangan yang mewah, beberapa gadis muda bertubuh seksi dan berbikini 3 titik sedang bermain-main di sekitar dua pemuda berotot berambut pendek. Seorang wanita cantik berbaju renang hitam hampir bergelantungan di tubuh pemuda yang sedikit lebih tinggi itu, alis pemuda itu penuh sinisme, dan ada senyuman sinis di sudut mulutnya, tangan besarnya terus berkeliaran di sekitar si cantik. Tubuh wanita berjalan. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa wanita ini adalah Alice yang baru-baru ini populer. Dia telah muncul di banyak serial TV dan merupakan dewi impian banyak orang gemuk. Dewi yang biasanya menyendiri di TV kini menjadi layaknya mainan orang. Saya harus mengatakan bahwa di dunia ini, tingkatannya sangat jelas. Ya, kamu naik duluan. Ada yang ingin kubicarakan dengan Tuan Duan. Pemuda berambut pendek itu dengan lembut menepuk punggung mulia wanita itu dan memberi isyarat agar wanita itu datang ke darat. Pemuda di seberangnya yang dia juluki Tuan Muda Duan adalah Maxwell Duan yang telah diberi pelajaran oleh Aiden sebelumnya. Pada saat ini, karena alasan yang tidak diketahui, dia belum melakukan reformasi di ketentaraan. Maxwell Duan tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat baik, memeluknya dari sisi ke sisi, menikmati layanan menggosok bahu dari wanita cantik, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Archie, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan, adakah yang harus dihindari?" Pemuda yang dipanggilnya Saudara Archie tersenyum dan berkata, "Masalah ini berkaitan dengan reputasi keluarga Palmer saya, jadi lebih baik merahasiakannya." Oh, Maxwell Duan tertawa, melambaikan tangannya, dan berkata kepada gadis berbikini di sampingnya, "Kalian turun dulu." Ya. Beberapa gadis dengan sosok tak tertandingi dan wajah menawan merespon dengan cepat dan pergi dengan cepat. Mereka tahu seberapa besar energi yang dimiliki kedua anak muda ini. Jangan bicara tentang tuan muda dari keluarga Duan, mari kita bicara tentang tuan muda Archie yang berasal dari ibu kota. Konon dia adalah anak tertua dari keluarga Palmer, salah satu dari 4 keluarga kaya di ibu kota adalah pangeran menawan yang banyak semua wanita impikan. Namun mereka juga tahu bahwa berdasarkan identitas dan status orang-orang tersebut, mereka sama sekali tidak dipandang rendah, namun meski begitu mereka tetap bahagia, setidaknya di sini mereka bisa menikmati kehidupan masyarakat kelas atas. Tunggu sampai semua wanita pergi. Maxwell Duan berbaring di atas tas renang dan bertanya pada Archie Palmer sambil tersenyum, "Saudara Archie, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bisakah kamu memberitahuku?" Archie Palmer tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya hanya punya masalah kecil di sini untuk meminta bantuan Anda, Maxwell." Sebelum dia dapat berbicara, Maxwell Duan menepuk dadanya dengan berani dan berkata, "Jika terjadi sesuatu, Saudara Archie, tolong beritahu saya. Saya pasti akan membantu. Jika bukan karena Anda, Saudara Archie, saya akan tetap dikurung di dalam kamp militer oleh si cabul Frederick Duan kali ini." Setelah jeda, dia sepertinya teringat sesuatu, wajahnya menjadi sedikit jelek, dan dia mendengus dingin, "Orang cabul itu dipermalukan oleh Aiden itu, tapi dia melampiaskan amarahnya padaku. Benar-benar tidak masuk akal, ya." "Ngomong-ngomong, Saudara Archie, kamu butuh bantuanku untuk apa?" Archie Palmer meliriknya sambil tersenyum, tetapi sedikit rasa dingin muncul di matanya. "Masalah yang aku ingin kamu bantu juga terkait dengan Aiden yang kamu bicarakan." Hah? Wajah Maxwell Duan sedikit berubah dan dia bertanya ragu-ragu, "Saudara Archie datang ke kota Jinling kali ini karena Aiden?" "Benar." Archie Palmer mengakui secara terbuka dan berkata sambil tersenyum, "Sepupuku menjadi sangat terkenal di kota Jinling akhir-akhir ini, jadi wajar saja aku ingin datang dan memberi penghormatan. Kudengar Harun dari keluarga Li akan mengadakan pesta pertunangan di Hotel Internasional Meishan di Jinling malam ini. Aiden juga akan hadir. Aku hanya ingin kau dan aku, Maxwell, keluar dan menunjukkan jalannya padaku." Maxwell Duan masih mengetahui sesuatu tentang Aiden dan keluarga Palmer di ibu kota. Sebagai anak terlantar yang diusir dari keluarga Palmer, hubungan antara Aiden dan keluarga Palmer sangat buruk. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa adik laki-laki Archie Palmer, Ender Palmer, meninggal di tangan Aiden. Jika kedua orang ini bertemu, mungkin akan ada masalah besar. Saat memikirkan hal ini, wajah Maxwell Duan menjadi ragu-ragu. Meskipun dia baru saja keluar dari kamp militer, dia masih mengetahui kejadian baru-baru ini di kota Jinling, dan dia juga telah mendengar tentang pembunuhan Aiden terhadap ayah dan anak keluarga Cliff. Dia benar-benar tidak ingin main-main dengan orang kejam seperti itu lagi.
Bab 259, Mencari Masalah. Apakah hal kecil ini membuat Maxwell malu? Kalau begitu, lupakan saja. Meskipun aku tidak mengenal Jinling, menurutku tidak masalah mencari pemandu. Archie Palmer berkata sambil tersenyum tipis. Senyuman kering muncul di wajah Maxwell Duan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Archie, apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu hanya untuk memimpin? Jangan khawatir, masalah ini akan aku urus. Archie Palmer tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih Maxwell. Saudara Archie sangat sopan. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Saudara Archie dengan Aiden. Maxwell Duan sedikit penasaran. Hanya mengejar masa lalu, dan menyelesaikan masalah lama. Sepupuku Aiden telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Terkadang, pusat perhatian terlalu besar, dan itu bukan hal yang baik. Wajah Archie Palmer dingin, dan sudut mulutnya penuh cibiran. Apakah Anda kenal dengan manajer umum Meishan International Hotel? Meishan International Hotel sepertinya milik keluarga Sen, tapi saya sering berkunjung ke sana dan sangat akrab dengan general manager di sana. Itu bagus, Archie Palmer berkata sambil tersenyum dingin, menurutmu bagaimana jadinya jika pesta pertunangan keluarga Lee tiba-tiba dibereskan sebelum dimulai? Haha, memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Mata Maxwell Duan berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak, Saudara Archie, trik ini sangat luar biasa, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi manajer Sen segera. Kali ini, saya akan memukul wajah Aiden itu dengan keras. Haha. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Aiden, dia masih bisa melakukan kebiasaan buruknya, bukan? Terlebih lagi, dengan Archie Palmer yang menghalangi masalah ini, bahkan jika Aiden marah, dia tidak bisa disalahkan. Kabar pertunangan Harun dan Bailey Tatum tidak menimbulkan banyak masalah. Pertama, keluarga Lee dan keluarga Tatum tidak dianggap sebagai keluarga terkaya di kota Jinling, dan hanya dapat dianggap sebagai keluarga tingkat kedua atau ketiga. Jika kekuatan keluarga Lee tidak meningkat banyak akhir-akhir ini, mereka mungkin berada di tangga kedua terbawah, tetapi sekarang mereka sedang dalam perjalanan untuk dipromosikan menjadi keluarga kaya teratas. Keluarga Tatum hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3. Tanpa bantuan Aiden, keluarga Tatum akan mengalami perubahan drastis saat ini sehingga mereka bahkan mungkin tidak termasuk dalam keluarga kelas 3. Kedua, panasnya keruntuhan keluarga Cliff belum mereda. Dibandingkan dengan kemerosotan keluarga Cliff dalam semalam, pertunangan kedua junior ini terlalu kecil. Aiden tidak tahu bagaimana reaksi dunia luar, dan keluarga Lee tidak terlalu peduli. Saat itu pukul 7 malam tanggal 21 Juli langit belum sepenuhnya gelap, hanya sedikit gelap. Di pintu masuk Hotel Internasional Meishan di kota Jinling, sudah terjadi kemacetan dan kegembiraan. Di depan hotel, informasi pertunangan Harun dan Bailey ditampilkan di layar besar. Pelayannya sangat sibuk, mengarahkan para tamu untuk memarkir mobil mereka dan masuk. Mencicit. Bentley hitam diparkir di depan hotel, dan Harun, mengenakan setelan hitam dengan rambut disisir, keluar dari mobil. Segera, sebuah Maserati putih tiba, dan Bailey, yang mengenakan gaun malam hitam yang indah, berjalan mendekat ditemani oleh Bobby Tatum. Melihat ini, Harun datang dengan cepat. Paman Tatum, Bailey. Bobby Tatum mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Bailey Tatum menjawab, melihat sekeliling, dan bertanya, bukankah Aiden ada di sini? Harun tersenyum dan berkata, sepupu Aiden dan yang lainnya akan segera datang, ayo masuk dulu. Bailey Tatum mengangguk, dan mereka bertiga memasuki lobi hotel terlebih dahulu. Segera, seorang pria parubaya berjas hitam berjalan sambil tersenyum, Tuan Lee, Tuan Tatum, Nona Tatum. Orang ini adalah Matimo, wakil manajer umum Hotel Internasional Meishan, dan dia juga bertanggung jawab untuk menjadi tuan rumah dan bertanggung jawab atas pesta pertunangan ini. Manajer Mo, apakah pengaturan jamuan makannya sudah siap? Jangan khawatir, Tuan Lee. Saya sudah mengatur semua urusannya. Kami hanya menunggu para tamu datang untuk memulai, kata Matimo sambil tersenyum. Kami memiliki manajer Mo. Sama-sama, Tuan Lee. Setelah beberapa kata sopan, Matimo pergi lebih dulu. Sebagai wakil manajer umum sebuah hotel bintang 5 ternama, kehidupan sehari-harinya sangat sibuk. Wow. Dengan ledakan suara, sekelompok besar orang tampak keluar dari pintu hotel. Harun dan yang lainnya tampak bingung, apakah ada yang datang secepat ini? Namun sebelum mereka sempat pulih, dua orang pemuda berpakaian mewah masuk sambil mengobrol dan tertawa. Di belakang mereka, ada banyak sekali pemuda dan pemudi berpakaian cantik. Ketika Harun melihat sosok yang dikenalnya, matanya tiba-tiba membeku. Maxwell Duan.
Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia dikirim ke tentara oleh keluarga Duan untuk reformasi? Juga, siapa yang di sebelahnya? Sepertinya dia memiliki status lebih tinggi dari Maxwell Duan. Saat dia bingung, Bailey Tatum juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Harun, sepertinya kali ini kita tidak mengundang keluarga Duan, kan? Harun sedikit menyipitkan matanya dan mengangguk, ya. Orang-orang itu, wajah Bailey Tatum sedikit berubah, indera keenamnya memberitahunya bahwa orang-orang ini tiba-tiba muncul di sini, dan mereka pasti datang dengan niat buruk. Bobby Tatum mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara. Baik keluarga Lee maupun keluarga Duan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Tatum, sekarang dia hanya akan menunggu dan melihat. Seolah menyadari tatapan Harun, Maxwell Duan memandang mereka berdua dengan heran dan berkata sambil tersenyum, menurutku siapa itu? Ternyata Tuan Muda Lee dan Nona Tatum. Mereka bertunangan di sini, kenapa mereka tidak pada saat yang sama? Jika kamu hanya mengatakan sesuatu, aku bisa datang dan mendukungmu, kan? Harun maju selangkah, dengan tenang memblokir Bailey Tatum di belakangnya, tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Muda Duan bercanda, Anda sangat sibuk, beraninya kami mengganggu Anda. Maxwell Duan mengangkat alisnya, Anda salah. Bagaimana mungkin saya tidak menghargai pertunangan antara Tuan Lee dan Nona Tatum? Kami adalah teman lama, Nona Tatum, bukan begitu? Wajah Bailey Tatum sedikit dingin, dan dia berkata dengan tenang, Tuan Muda Duan telah benar-benar menyembuhkan bekas lukanya dan melupakan rasa sakitnya. Tampaknya pelajaran yang didapat terakhir kali tidak cukup. Wajah Maxwell Duan langsung berubah dingin, dan sebelum dia dapat berbicara, sekelompok anak laki-laki di belakangnya meledak. Siapa kamu? Kenapa kamu berbicara dengan Tuan Duan? Percaya atau tidak, aku bahkan tidak bisa mengadakan pesta pertunanganmu hari ini. Gadis kecil, ingatlah untuk berpikir baik-baik sebelum berbicara. Tuan Muda Duan bukanlah sesuatu yang bisa kamu hina sesuka hati. Jika kamu membuat kami marah, apalagi pesta pertunangan hari ini, bahkan keluarga Tatum dan keluarga Lee kamu akan menderita. Keluarga Lee dan keluarga Tatum. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah kamu malu? Aku tidak peduli padamu. Cepat minta maaf, atau aku akan mengubah acara bahagiamu menjadi pemakaman. Kelompok pejabat kaya dan generasi kedua yang melanggar hukum ini semuanya bersatu. Mereka memiliki banyak latar belakang untuk bersama dengan Maxwell Duan. Yang lebih tua dalam keluarga setidaknya adalah seorang miliarder dan kader tingkat departemen. Karena itu, orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius keluarga Tatum dan keluarga Lee. Mendengarkan keributan sekelompok orang ini, wajah Harun menjadi gelap dan jelek. Bailey Tatum dan Bobby Tatum juga bernapas dengan cepat dan sangat marah. Kelompok orang ini benar-benar datang untuk menimbulkan masalah. Pada saat ini, pemuda jangkung, kurus, berambut pendek yang tadinya tenang dan pendiam berbicara sambil tersenyum. Baiklah. Bagaimanapun, Harun bisa dianggap sebagai sepupu jauhku, Archie Palmer. Tolong beri aku sedikit wajah dan biarkan masalah ini dilupakan. Bagaimana dengan itu? Mendengar perkataannya, ekspresi Harun tiba-tiba berubah, dan dia akhirnya mengerti kenapa dia terlihat familiar di mata orang ini. Ternyata pria ini berasal dari keluarga Palmer di Beijing. Bab 260, Orang yang Menjijikkan. Dia tidak banyak berhubungan dengan orang-orang dari keluarga Palmer di ibu kota, tetapi sebagai keturunan generasi ketiga dari keluarga Palmer, Archie Palmer, Aiden, dan lainnya memiliki fitur wajah yang agak mirip, itulah sebabnya Harun melihat Archie Palmer terasa familiar. Karena saudara Archie telah berbicara, kami tidak akan mengejarnya lagi. Maxwell Duan berkata dengan tenang. Sekelompok pemuda dan pemudi di belakangnya juga mencibir. Karena Tuan Muda telah berbicara, mari kita berikan wajah Tuan Muda. Saya tidak menyangka Tuan Muda Archie masih merindukan hubungan lama bertahun-tahun yang lalu. Saya sangat mengaguminya. Harun, mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada Tuan Muda Archie? Setelah sekelompok orang di belakangnya menyelesaikan sarkasme mereka, Maxwell Duan menunjukkan cibiran di bibirnya, melirik ke arah Harun dan dua lainnya, dan berkata, demi saudara Archie, saya tidak akan berdebat dengan Anda, dan masalah ini akan berlalu. Harun tersenyum dingin dan berkata dengan sinis, jadi, aku masih harus berterima kasih pada kalian berdua karena tidak membunuhku. Kamu. Hei, Archie Palmer mengulurkan tangannya untuk menghentikan Maxwell Duan yang penuh amarah, dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari besar saudara Harun, Maxwell, harap tenang. Maxwell Duan melirik Harun dan berkata, hari ini saya di sini untuk mendukung saudara Archie, jadi tentu saja saya akan mengikuti pengaturan saudara Archie.
Archie Palmer tersenyum, tidak berbicara, tetapi memandang Harun dan tiga lainnya, dan berkata, meskipun keluarga Lee dan Palmer tidak banyak berpindah dalam beberapa tahun terakhir, kami tetaplah saudara. Saya datang terburu-buru kali ini, dan saya tidak tahu kalau sepupu Harun mau bertunangan. Saya tidak membawa hadiah apapun, mohon maafkan saya. Harun menyipitkan matanya dan menatapnya, dengan ekspresi tersentuh yang sama di wajahnya, sepupu Archie, kamu serius. Tapi aku tidak memberitahumu saat itu juga, jadi tolong jangan keberatan, sepupu. Keduanya disebut sepupu dengan sangat mesra, dan mereka yang tidak mengetahuinya pasti mengira mereka memiliki hubungan yang begitu dekat. Bailey Tatum, yang melihat kesopanan munafik, memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Maxwell Duan bahkan mencibir, menyaksikan penampilan kedua orang itu, dan mengingatkannya di saat yang tepat, saudara Archie, ayo naik dulu, General Manager Cornish sudah mengaturnya. Biar ku beritahu, meskipun Meishan Hotel bukan hotel terbaik di kota Jinling, restoran berputar di atap jelas merupakan yang terbaik di Jinling. Hotel ini menghadap pemandangan malam kota Jinling pada 360 derajat, dan dipadukan dengan restoran hiu mutiara milik koki sirip dan anggur merah Bordeaux. Cek, aku pasti akan memuaskanmu, saudara Archie. Restoran berputar di lantai paling atas. Harun dan Bailey Tatum segera saling memandang, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Pesta pertunangan mereka diadakan di restoran berputar di lantai paling atas. Ternyata orang-orang ini ada di sini untuk ini. Oh, Archie Palmer menunjukkan sedikit ketertarikan dan berkata, kalau begitu aku harus mencicipinya dengan hati-hati nanti. Saya jamin saudara Archie akan puas. Maxwell Duan terkekeh dan menatap Harun dengan tenang. Dan sekelompok anak muda di belakangnya juga mulai bergabung, dan mereka memuji restoran tersebut tanpa ragu-ragu, mereka hanya menggambarkan restoran rooftop sebagai pemandangan langka dan indah di dunia. Namun, wajah Harun dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Sesampainya di sini, mereka akan bodoh jika tidak bisa menebak niat sekelompok orang ini. Harun menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening dan memandang Archie Palmer dan mereka berdua, dan berkata, Tuan Duan, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi ke restoran lantai atas ini. Hah, Maxwell Duan mengerutkan kening, mengapa kita tidak bisa pergi? Saya sudah memesan restoran lantai atas sebelumnya. Harun berkata dengan tenang. Benarkah? Maxwell Duan mencibir, tanpa kejutan sedikit pun. Dia mengangkat alisnya, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, berkata, Tuan Cornish, silakan datang ke lobi. Melihatnya seperti ini, hati Harun tiba-tiba tenggelam. Mungkinkah? Mustahil. Saya sudah melakukan reservasi restoran lantai atas dengan Matimo, dan semuanya sudah siap, apakah masih bisa diubah oleh seseorang? Segera. Seorang pria gemuk dengan rambut disisir ke belakang berlari mendekat. Saat dia melihat Maxwell Duan, dia langsung tersenyum cerah dan berkata, Tuan Muda Duan. Maxwell Duan mengangguk, dengan senyum sinis di wajahnya, dan berkata, Tuan Cornish, tolong beritahu saya, bolehkah saya menggunakan restoran berputar di lantai paling atas malam ini? Ya, Tuan Cornish mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Duan, Anda adalah tamu terhormat di Hotel Internasional Meishan kami. Anda dapat bersantap kapanpun dan dimanapun Anda mau. Maxwell Duan memandang Harun dengan wajah sinis dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lee, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan Cornish? Wajah Harun dan yang lainnya menjadi sangat suram. Tuan Cornish, kan? Tuan Cornish berbalik dan memandang Harun, dan tiba-tiba berkata, ternyata itu Tuan Lee. Saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa Matimo dicurigai menjalankan transaksi hotel secara ilegal. Dia baru saja diskors untuk penyelidikan. Wajah Harun pucat, napasnya sangat cepat, dan dia segera menghubungi nomor Matimo. Segera suara Matimo terdengar di telepon, Tuan Lee, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa mengaturnya untuk Anda di restoran lantai atas yang Anda pesan. Sebelum dia selesai berbicara, panggilan telepon telah ditutup. Mendengarkan nada buta yang keluar dari mikrofon, wajah Harun menjadi sangat dingin. Oke. Dia menatap Maxwell Duan dan mereka berdua dan mengucapkan beberapa patah kata. Aku tidak menyangka orang-orang ini akan membuatku begitu jijik. Undangannya sudah terkirim, dan para tamu akan segera datang, namun tiba-tiba dia diberitahu bahwa restoran yang dipesan tidak tersedia. Ini hanya sengaja mencari masalah. Maxwell Duan berkata dengan senyum bangga di wajahnya, Tuan, sungguh keajaiban. Haha. Persetan denganmu. Melihat senyum arogan Maxwell Duan, wajah Harun memerah karena marah, dan dia langsung meledak, meninju wajah Maxwell Duan. Boom.
Begitu dia meninju, sebuah tangan besar memegangnya erat-erat. Tapi Archie Palmer lah yang menonton pertunjukan di sampingnya, dia menghela nafas dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Sepupu Harun, jangan impulsif. Bagaimana kalau kamu memohon padaku dan biarkan aku membantumu memohon kepada Tuan Duan?" Harun mengertakkan gigi, tapi hatinya tenang dan mencibir, "Tolong, kamu pikir kamu ini siapa?" Senyuman di wajah Archie Palmer perlahan memudar, menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia berkata, "Sayang sekali, protagonis dari drama yang saya sutradarai ini tidak hadir." Mendengar kata-katanya, Harun langsung mengerti. Orang ini di sini untuk Aiden. Namun, sungguh konyol ingin melawan Aiden hanya dengan metode ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum. "Mengapa kamu tertawa?" Archie Palmer mengerutkan kening. "Aku menertawakanmu karena tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Cibiran di wajah Harun menjadi lebih buruk. "Aku menyarankanmu untuk keluar dari sini sebelum sepupu Aiden datang. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi." Bersambung.